Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fauzan selaku dosen pengaku mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kita untuk mengikuti pembelajaran ilmu dakwah dengan keadaan yang berbahagia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman hingga terang benderang saat ini. Sebelum untuk melakukan ataupun menyelesaikan tugas mandiri ilmu dakwah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Febri Nurlaidi dengan NIM 22103069. Di sini saya dari ilmu dakwah KPI B. Saya mengangkat tema sabar. Sabar sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sabar itu sendiri berasal dari kata Arab yang dimana sobaro yasbiru, yang artinya itu menahan. Sedangkan secara istilah sendiri adalah sabar itu adalah menahan dari sebuah kesusahan ataupun cara kita bagaimana menyikapi ketika dihadapkan dengan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut melalui sebuah sikap yang tidak melanggar syariat Islam, syariat agama, ataupun norma yang berlaku pada lingkungan sekitar serta tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kenapa saya mengangkat tema sabar? Karena menjadi orang sabar itu sulit sekali. Benar, hanya 5 huruf, tapi tidak semua orang itu bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan sebelum kita berada pada tingkat kesabaran itu sendiri, Allah itu selalu menguji setiap hambanya. Bagaimana kekuatan kita di level sabar, ketakwaan kita pada sabar, itu pasti ada ujian dan proses yang berlaku. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang dimana hadis tersebut itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bihi khairan yusib minhu, yang artinya itu dalam hadis tersebut itu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka ditimpahkan musibah atau ujian kepadanya. Dalam hadis tersebut itu sudah jelas, orang yang akan melakukan sebuah kebaikan pasti diuji, dan orang yang ingin ataupun akan hidupnya levelnya naik pasti ditimpa musibah terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ketika Allah memberi ujian kepada kita, berarti Allah itu akan mengangkat derajat orang tersebut, akan menaikkan level kehidupan seseorang tersebut untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita sebagai manusia itu sudah dikodratkan menjadi hamba yang ikhtiar, hamba yang bersyukur, hamba yang selalu merintih kepada Allah ketika diuji. Itu semua sudah menjadi kodrat manusia dan itu menjadi kewajiban kita semua. Dan sudah jelas sekali bahwasanya ada ayat, bahkan dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Maka dari itu ayat itu berkesinambungan antara sabar dengan kesusahan. Sudah terjawab, Allah sendiri yang menjawab dan Allah sendiri yang mendikan. Selamat berproses menjadi orang sabar. Mungkin ceramah ini terkhususkan untuk saya sendiri, untuk belajar menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kalaupun ada baiknya, ada manfaatnya buat teman-teman, bisa diambil. Dan kalau ada salah tutur, salah kata, ataupun salah pemaknaan dari
hadis ataupun ayat yang saya tafsirkan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.